Halo semua, perkenalkan nama saya Reval Lurus, NIM 170301099 dari kelas Ilmu Tanah 2017. Pada pembahasan kali ini, saya akan membahas mengenai permasalahan yang terdapat pada lahan rawa serta bagaimana cara penyelesaian dari permasalahan tersebut berdasarkan data yang saya ambil dari 4 jurnal. Lahan rawa sendiri dapat dibagi menjadi 4, yaitu seperti lahan rawa pasang surut, lahan rawa gambut, lahan rawa tanah sepa masam, dan lahan rawa sawah lebat. Di kesempatan kali ini saya akan membahas keempat-empatnya berdasarkan 4 jurnal yang berbeda dengan permasalahan dan penyelesaian berbeda juga. Lalu mari kita simak penjelasan berikut ini. Oke, penjelasan pertama itu adalah pada lahan rawa pasang surut. Rawa pasang surut dapat didefinisikan sebagai lahan rawa yang genangannya dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut. Jurnal yang saya ambil dari permasalahan dan rawan pasang surut ini yaitu pada jurnal Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Rawa Pasang Surut Melalui Pengelolaan Lahan dan Komoditas yang ditulis oleh Nazimi, Hairani, dan Nurita pada tahun 2012. Permasalahan yang ada pada lahan rawa pasang surut. Yang pertama adalah genangan air. Genangan air menjadi kendala utama pada lahan rawa pasang surut. Kenapa genangan air menjadi permasalahan utama pada lahan rawa pasang surut? Karena pada lahan ini sering terjadi kebanjiran karena keadaan topografinya yang menyulitkan pembuangan airnya. Dapat dikatakan seperti tingkat drainasenya sangat sulit bila kelebihan air. Kemudian rendahnya tingkat kesuburan alami tanah di lahan rawa pasang surut yang berkaitan erat dengan karakteristik lahannya. Karakteristik lahan yang menjadi masalah dalam pengembangan pertanian di lahan rawa pasang surut meliputi fluktuasi rejim air, beragamnya kondisi fisiokimia tanahnya, kemudian tingginya kemasaman tanah, dan asam organik pada lahan rawa pasang surut ini. Kemudian ada juga zat beracun dan instruksi air garam. Kemudian zat beracun yang tersebut dapat dijumpai pada lahan rawa pasang surut seperti Al, aluminium, Fe, besi, hidrogen sulfida, dan air garam atau natrium. Kemudian bagaimana penyelesaian permasalahan dari lahan rawa pasang surut tersebut? Teknologi peningkatan pemanfaatan pada lahan rawa pasang surut yaitu pada penataan lahan. Penataan lahan dan sistem pengelolaan tata air menjadi faktor penentu dari keberhasilan pengembangan pertanian pada lahan rawa pasang surut. Lahan pasang surut dapat ditata sebagai sawah, tegalan atau subjan disesuaikan dengan tipe luapan air dan tipologi lahan serta bagaimana apa tujuan pemanfaatannya. Sistem tata air yang teruji di lahan rawa pasang surut berdasarkan jurnal saya baca ini itu adalah dengan sistem aliran satu arah atau one way flow stream dan sistem tabat atau dam overflow yang perlu juga disesuaikan dengan tipologi lahan dan tipe luapan air serta komoditas apa yang diusahakan pada lahan tersebut. Kemudian pemberian bahan ameliorasi serta pemupukan juga dapat diberikan menjadi sebagai salah satu faktor yang menentukan dalam memperbaiki kondisi tanah dan meningkatkan produktivitas lahan. Yang kedua, lahan rawa gambut. Lahan rawa gambut dapat disebut juga dengan lahan yang ketebalan tanah gambut kurang dari 50 cm. Jurnal yang saya ambil untuk membahas mengenai lahan rawa gambut ini yaitu adalah jurnal dari Teknologi Pemanfaatan Lahan Gambut untuk Pertanian yang ditulis oleh Nurmili Yulianti tahun 2014. Dalam pemanfaatannya untuk pertanian, lahan gambut mempunyai beberapa masalah. Pertama, ketebalan atau kedalaman gambut. Yang kedua, sifat kering tidak balik atau irreversible drying. Yang ketiga, kemasaman tanah yang tinggi atau pH yang rendah. Keempat, rendahnya tingkat kesuburan. Dan kelima adalah pengaturan tata air. Berdasarkan jurnal saya baca, apabila lahan gambut dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya maupun kawasan lindung atau restorasi, harus diadakan pada berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut yaitu kerusakan tata hidrologis, degradasi lahan akibat kebakaran, dampak perubahan iklim, kemiskinan, dan pembalakan liar, dan serta perdagangan karbon. Lalu, bagaimanakah penyelesaian dari permasalahan tersebut? Penyelesaian dapat dilakukan dengan penataan lahan gambut. Penataan lahan gambut untuk pertanian juga harus memperhatikan tipologi lahan atau ketebalan gambut tersebut dan bagaimana tipe luapannya. Untuk tipe tanaman pangan, khususnya pada sawah, sebaiknya diarahkan pada gambut yang ketebalannya kurang dari 1 meter. Sedangkan untuk tanaman-tanaman tahunan seperti mangga dan sebagainya dapat dikembangkan pada gambut dengan ketebalan 1-3 meter. Sementara untuk gambut yang ketebalannya lebih dari 3 meter disarankan untuk area konservasi. Salah satu sistem yang dapat diterapkan untuk pengelolaan air di lahan gambut adalah sistem drainase terkendali. Pada dasarnya, sistem ini akan mengutus air secara terkendali. Kemudian yang ketiga, lahan rawa sepa masam. Lahan sepa masam potensial merupakan lahan yang mempunyai bahan sulfidik atau pirit pada kedalaman lebih dari 100 cm pada permukaan tanah dengan pH
lebih dari dengan pH di atas 3,5 yang makin tinggi selaras dengan kedalaman tanah. Pada jurnal ini yang saya baca itu dari jurnal pengelolaan lahan silpa masam untuk usaha pertanian yang ditulis oleh Didi Aryadi Suryadi Karta pada tahun 2005. Tanah silpa masam potensial mengandung pirit yang bila terbuka ke udara akan terjadi reaksi oksidasi membentuk asam sulfat atau oksidasi besi sehingga tanah tidak dapat digunakan untuk pertanian. Tanah silpa masam mempunyai pH rendah atau lebih dari 3,5. Kandungan yang bersifat toksis seperti adanya ion H positif, aluminium, besi, dan mangan yang tinggi. Keadaan ini diikuti dengan P tersedia dan kejenuhan basah yang rendah serta kekahalan hara lainnya. Teknologi pengelolaan dari lahan silpa masam dapat dilakukan dengan pengelolaan tanah dan air serta meliputi jaringan tata air makro dan mikro, tata lahan, dan ameliorasi atau pemupukan. Sistem pengelolaan tata air mikro ini dapat berfungsi untuk mencukupi kebutuhan evapotranspirasi tanaman, mencegah pertumbuhan gulma pada pertanaman. Yang ketiga, mencegah terbentuknya bahan beracun bagi tanaman melalui penggelontoran atau pencucian, mengatur tinggi muka air, dan menjaga kualitas air di petaran lahan dan saluran. Produktivitas di lahan tanah silpa masam biasanya rendah karena pH yang karena kelarutan Fe, Al, dan Mn tinggi, serta ketersediaan unsur hara terutama P dan K, dan keterjenuhan basah rendah. Yang keempat, lahan rawa sawah lebak. Rawa lebak dapat didefinisikan sebagai itu adalah wilayah daratan yang mempunyai genangan hampir sepanjang tahun, minimal selama 3 bulan dengan tinggi genangan minimal 50 cm. Pada permasalahan ini saya ambil jurnal dari jurnal Prospek Lahan Sawah Lebak untuk Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan yang ditulis oleh Syahputra dan Inan tahun 2019. Pada dasarnya lahan rawa lebak terbentuk akibat perbedaan elevasi yang kecil, sehingga kelancaran aliran permukaan menuju laut terhambat. Selanjutnya terbentuk genangan yang berupa rawa, terutama di sepanjang aliran sungai-sungai besar. Kedalaman genangan bersifat dinamis tergantung musim serta bentuk dan posisi lahan. Pada musim kemarau, genangan air berkurang dan kondisi sebaliknya pada musim hujan. Permasalahan air di lahan rawa lebak sangat tergantung pada tipologinya. Sebagai contoh, pada lahan dengan tipologi lebak pematang, maka pengelolaan air pada wilayah ini harus bertujuan untuk mengurangi jumlah air yang masuk ke persawahan. Sekian yang saya sampaikan. Salam satu hati, satu jiwa, satu ilmu tanah. Viva soil, viva soil.